Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor beserta seluruh keluarga besar Universitas Sriwijaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-62 kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya. Di usia ke-62 tahun, menjadi momentum yang tepat bagi Unsri untuk bertransformasi menjadi lebih baik, terbuka terhadap inovasi, sehingga Unsri menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan maju. Saya meyakini dengan semangat Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, Unsri akan menjadi pusat SDM unggul berakhlak mulia, SDM yang berkarakter Indonesia, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berwawasan global dan bervisi masa depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-62 Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemanfaatan informasi teknologi yang menjadi tema Dies Natalis Universitas Sriwijaya yang ke-62 merupakan elemen penting dalam upaya kita melakukan transformasi sistem pendidikan melalui gerakan Merdeka Belajar. Berkat penggunaan teknologi, 123.000 mahasiswa kita telah memperoleh pengalaman nyata belajar di luar kampus, dan 2,7 ribu mitra telah turut berkolaborasi dengan pihak kampus. Pencapaian program Kampus Merdeka ini merupakan bukti pentingnya teknologi dalam mewujudkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengapresiasi partisipasi Universitas Sriwijaya dalam berbagai program Kampus Merdeka untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kita memperoleh haknya belajar di luar kampus secara aktif, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi terpenuhinya aspirasi mahasiswa kita. Selamat Dies Natalis ke-62 untuk Universitas Sriwijaya. Jadikan peringatan ini sebagai momentum menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran secara holistik untuk kemajuan kampus, serta menciptakan para pelajar Pancasila, yakni SDM yang cerdas berkarakter dan siap bersaing di panggung global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Pada slide yang berikutnya ini, itu pengertian dari bahan organik tanah.
salah satu pakar ilmu tanah, yaitu Bapak Dr. Insinyur Ali Hanafiah, Kemas Ali Hanafiah, salah satu dosen senior di jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unsri, dan beliau mendefinisikan bahan organik tanah sebagai kumpulan beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi, dan termasuk juga mikroba heterotropik dan autotropik yang beraktivitas di dalamnya. Jadi tentunya pengertian bahan organik tanah itu tidak hanya bahan organiknya saja, tapi bahan organik itu sendiri yang ada dalam tanah tadi itu sudah merupakan kumpulan dari beragam senyawa-senyawa organik kompleks, baik yang sedang mengalami proses dekomposisi atau yang telah melalui proses dekomposisi, baik itu berupa hasil dari humifikasi, yang di dalamnya juga ada humus, ya, merupakan hasil lanjut dari proses humifikasi yang menghasilkan humus, sehingga di dalamnya meliputi senyawa-senyawa, baik senyawa-senyawa organik maupun senyawa-senyawa anorganik dari hasil pelepasan hara pada saat proses dekomposisi dan humifikasi, disertai proses pelepasan hara yang disebut dengan mineralisasi. Dan tentunya di dalamnya terdapat banyak mikrobia yang beraktivitas di dalamnya, baik mikrobia heterotropik maupun mikrobia autotropik. Nah, kita tahu bahwa mikrobia heterotropik merupakan mikrobia yang ada dalam tanah yang sumber makanannya itu dari senyawa-senyawa organik, sehingga dia sangat menyukai keberadaan bahan organik di dalam tanah ini, karena ini merupakan sumber makanannya. Selain itu juga ada juga yang kelompok chemoheterotropik, kelompok heterotropik. Nah, untuk kelompok chemoheterotropik ini, selain dia sumber makanannya dari senyawa-senyawa organik, juga energi yang dia perlukan berasal dari hasil reaksi kimia dalam proses dekomposisi dan humifikasi dari bahan organik tersebut. Kita tahu bahwa mikrobia yang ada di dalamnya, selain yang untuk kelompok heterotropik itu mencakup chemoheterotropik yang berada di dalam tanah lebih dalam, dan ada kelompok fotoheterotropik yang berada lebih dekat ke permukaan tanah yang kena cahaya matahari. Selain itu juga ada mikroba autotropik, autotropik juga ada yang fotoheterotropik yang berada di permukaan tanah, dan ada juga yang chemoautotropik yang berada di dalam tanah. Dan untuk yang chemoautotropik, mikroba kelompok chemoautotropik ini, dia memanfaatkan energi dari proses dekomposisi bahan organik tersebut, dimanfaatkan untuk kebutuhan aktivitasnya. Nah, inilah pengertian dari bahan organik. Nah, untuk hal ini berkaitan dengan ada dalam tanah, yaitu dikenal atau yang populer dengan nama bahan organik tanah. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan bahwa bahan organik tanah merupakan kumpulan beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi, dan termasuk juga mikrobia heterotropik dan autotropik yang beraktivitas di dalamnya. Jangan lupa bahwa untuk mikroba yang beraktivitas di dalamnya ada kelompok fotoheterotropik dan ada chemoheterotropik, dan juga selain itu ada fotoautotropik dan ada chemoautotropik. Nah, ini pengertian bahan organik tanah ini bisa dibaca di buku dasar-dasar ilmu tanah yang ditulis oleh almarhum Dr. Insinyur Kemas Ali Hanafiah, MS, yang merupakan salah satu pakar ilmu tanah di jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Semoga hasil karya ini bermanfaat dan menjadi amal jariah buat beliau. Amin. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Tapi sebelum slide berikutnya, Bapak tunjukkan dulu gambar di sini. Gambar sebelah kanan ini menampilkan tanah yang
tinggi bahan organik tanahnya dengan tanah yang rendah bahan organik tanahnya, terutama ini pada tanah mineral, pada tanah mineral yang sebelah kanan ini yang rendah bahan organiknya, yang sebelah sini yang tinggi bahan organik. Itu menunjukkan pengaruh langsung dari bahan organik mengubah warna, warna. Nah, sedangkan di bawahnya adalah tanah bahan organik yang sudah mulai proses dekomposisi lebih lanjut, sehingga menghasilkan humus, menghasilkan humus. Jadi teksturnya sangat halus. Ya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini menyajikan sumber-sumber dari bahan organik. Sumber-sumber dari bahan organik yang mana apabila sumber bahan organik ini diberikan ke tanah, dia akan meningkatkan bahan organik dalam tanah. Nah, beberapa sumber bahan organik ini diantaranya ada yang termasuk kelompok sumber primer dan ada yang masuk kelompok sumber sekunder, dan selain itu juga ada yang masuk kelompok sumber lainnya. Untuk yang termasuk sumber-sumber bahan organik yang termasuk kelompok sumber primer adalah bahan organik yang berasal dari jaringan organik flora, jaringan organik flora, baik itu beraneka tumbuhan maupun beraneka tanaman, mulai dari bagian daunnya, bagian batang, cabang, ranting, bunga, buah, biji, dan akarnya, itu semua dapat dijadikan sebagai sumber bahan organik. Tentunya kalau tidak ada pilihan, maka semuanya ini bisa kita gunakan. Tapi kalau ada banyak pilihan, maka yang dipilih adalah yang daunnya lebih kecil, yang daunnya lebih kecil. Kan daun tumbuhan dan tanaman itu ada daun lebar, ada daun yang kecil-kecil. Contohnya lam terugung. Lam terugung adalah yang daunnya kecil-kecil, dan atau petai Cina, ada nyebutnya petai Cina. Itu adalah lam terugung. Lam terugung itu daunnya kecil-kecil. Pertama, kalau ada pilihan antara daun yang lebar dengan daun yang lebih kecil, maka dipilih yang berdaun kecil. Kenapa? Karena dengan ukuran lebih kecil, dia akan lebih mudah terdekomposisi di dalam tanah. Itu membantu. Ukuran daun yang lebih kecil itu memudahkan dia hancur, terdekomposisi, dan menyumbang menjadi bahan organik di dalam tanah. Nah, selanjutnya juga selain ukuran daun, juga kelembutan dari daun. Jadi ada tumbuhan tanaman yang daunnya keras, ya, dilapisi oleh lilin yang tebal, gitu. Tapi ada juga tanaman yang daunnya gemulai, ya, lembut sekali, ya, lembut dan mudah sekali diremat di tangan langsung hancur. Nah, tentunya pilihannya adalah daun yang lembut yang mudah hancur. Itu adalah pilihan sebagai sumber bahan organik, ya, yang bisa kalau diberikan ke tanah cepat dia terdekomposisi, cepat menyumbangkan menjadi bahan organik dalam tanah. Jadi jangan lupa bahwa kalau ada pilihan, maka dipilih yang sumber jaringan organik flora yang daunnya lebih kecil, ya, dan juga daunnya yang lebih lembut. Tapi kata pepatah, tiada rotan akar pun jadilah. Jadi kalau di lapangan tidak terdapat pilihan, ya semua ini juga bisa digunakan. Jadi berbagai jaringan organik flora ini dapat kita gunakan sebagai sumber bahan organik, baik bagian daunnya, bagian cabang, ranting, bagian bunga, bagian buah, bagian biji, bagian akarnya dapat kita gunakan. Apalagi sekarang bisa memanfaatkan teknologi mesin chopper, teknologi mesin chopper, mesin pencacah, ya, mesin pencacah. Dimana dengan memanfaatkan mesin pencacah, maka sebagai contoh, gambar sebelah kanan ini adalah tanaman jagung, ya, tanaman jagung sudah dipanen, tongkol-tongkolnya sudah diambil. Nah, yang tersisa di lapangan adalah batang dan daunnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber bahan organik dengan cara, ya, kita manfaatkan teknologi yang ada. Teknologi yang sekarang ada mesin pencacah. Ini masukkan ke mesin pencacah sehingga yang tadi ukurannya 1 meter sampai 2 meter itu bisa dicacah menjadi tahapan pertama biasanya dicacah sampai ukuran 5 sampai 10 cm, ya, 5 sampai 10 cm, dan selanjutnya masuk ke mesin pencacah berikutnya. Jadi ada tahapan
mesin pencacah tahap pertama yang kasar ke ukuran 5-10, dan selanjutnya ada mesin pencacah yang lebih halus lagi, yang mencacah yang ukuran dari 5-10 tadi akan masuk dalam mesin pencacah kedua, itu akan mencacah yang lebih ukurannya menjadi lebih halus, yaitu berkisar antara 3-5 cm, 3-5 cm. Selanjutnya bisa masuk ke tahap menggunakan mesin pencacah yang lebih lanjut, yang lebih halus lagi. Dia bisa mencacah lebih halus lagi, yaitu sekitar kurang dari 1 cm. Nah, apa yang terjadi dengan menggunakan mesin pencacah dengan teknologi yang tersedia sekarang? Jadi ada 3 tingkatan mesin pencacah tersebut, maka akan dihasilkan sumber bahan organik tersebut yang ukurannya sudah halus. Nah, dengan ukuran sudah halus akan lebih mudah terdekomposisi di dalam tanah, lebih cepat terdekomposisi dalam tanah, dan lebih cepat menyediakan hara-hara di dalam tanah. Selain juga mempercepat dalam memperbaiki sifat fisik tanah, memperbaiki sifat kimia tanah, dan juga memperbaiki sifat biologi tanah. Nah, ini adalah sumber-sumber dari bahan organik yang termasuk kelompok sumber primer. Contohnya tadi Bapak bilang ada untuk tumbuhan ada lamterogung, ada lamterogung, ada daun gamal, ada daun glycide, ada glycide, dan sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai sumber bahan organik. Bahkan bisa disediakan di lapangan dengan memanfaatkan teknologi alley-cropping, memanfaatkan teknologi budidaya alley-cropping, yaitu budidaya lorong atau budidaya pagar, di mana di setiap lahan yang luasnya 1 hektar sampai 2 hektar dibuat galangan-galangan, dan setiap galangan ditanami tanaman sebagai sumber bahan organik ini, di mana hijauannya dipangkas secara periodik, bisa 2 minggu sekali, bisa 4 minggu sekali, dicacah, dipangkas, dan hijauannya dijadikan sumber bahan organik ke dalam untuk diberikan ke tanah, baik secara langsung maupun bisa juga dicacah, bisa juga dicacah. Kalau tersedia teknologi mesin pencacahnya, itu bisa akan mempercepat, karena bisa ukurannya bisa lebih kecil dan lebih mudah terdekomposisi di dalam tanah. Dan memang untuk pemerintah perlu ini sebetulnya masukan buat pemerintah bahwa teknologi mesin pencacah yang ketiga tipe tadi itu perlu menjadi program nasional buat Kementerian Pertanian, karena pengadaan mesin-mesin tadi yang bisa merupakan hibah buat kelompok-kelompok tani, itu akan memudahkan atau membantu penyuburan tanah secara massal di seluruh Indonesia. Nah, tentunya di situ bisa memberi kesempatan buat para UKM yang membuat mesin pencacah, karena mesin pencacah ini teknologinya tidak terlalu canggih, teknologi sangat sederhana, sehingga bisa dibuat oleh para pengrajin yang berkaitan dengan pengrajin mesin, yang membuat bengkel-bengkel kecil bisa membuat mesin pencacah ini, yang dibuat tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, sehingga bisa membuat peluang kesempatan berwirausaha bagi semua bengkel yang ada di seluruh Indonesia, dengan masing-masing membuat mesin ini secara sederhana untuk wilayahnya masing-masing, untuk daerahnya masing-masing, untuk desanya masing-masing. Nah, tentu di situ perlu insentif dari pemerintah, karena program ini adalah program untuk meningkatkan kesuburan tanah bagi lahan-lahan pertanian di Indonesia. Dan kalau itu dilakukan, maka lahan pertanian kita akan makin hari makin subur, maka krisis pangan dunia itu bisa kita atasi. Bahkan Indonesia bisa berperan sebagai pelopor untuk membantu pangan bukan hanya swasembada pangan, tapi swasembada pangan buat dunia. Indonesia bisa menjadi pelopor membantu penyediaan pangan buat dunia. Nah, dengan cara tadi, jadi memanfaatkan pengetahuan dan teknologi serta inovasi, itu seperti yang diungkapkan oleh Pak
Pak Wayan memadukan ilmu, teknologi dan inovasi untuk meraih suatu peluang-peluang kesempatan berwirausaha di bidang pertanian. Nah, selain sumber primer ini dari jaringan organik flora, baik itu dari tumbuhan maupun dari tanaman. Kalau dari tanaman bisa dari jerami padi, jerami jagung, jerami kedelai, jerami kacang hijau, jerami kacang tanah, dan berbagai sisa-sisa daun-daunan yang rontok dari berbagai tanaman yang dibudidayakan. Itu semua bisa dimanfaatkan. Dan jangan lupa manfaatkan teknologi tadi, teknologi chopper, teknologi pencacah tadi, mesin pencacah, supaya mempercepat dihasilkan bahan organik yang nilainya plus. Nah, selain sumber primer ini, juga ada sumber bahan organik yang berikutnya, yaitu sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini berasal dari jaringan organik fauna, baik dari urinnya dan juga dari kotoran padatnya, serta dari berbagai mikrofauna lainnya. Nah, ini yang populer adalah memanfaatkan kohe, kotoran hewan dari berbagai hewan ternak, mulai dari kohe sapi, kohe kerbau, kohe kambing, kohe domba, kohe ayam, kohe itik, kohe kelinci dan sebagainya. Selain itu juga jangan lupa urinnya pun bisa dimanfaatkan. Urinnya juga bisa dimanfaatkan. Ini perpaduan antara kohe dan urin dan sumber primer itu bisa menghasilkan sumber lainnya, yaitu berupa kompos, berupa kompos. Nah, di sini untuk sumber sekunder, berarti bahwa bilang tadi banyak sekali tersedia yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber bahan organik. Jadi beraneka kohe tadi, beraneka kotoran hewan tadi, melalui kohe sapi, kohe kambing, kohe kerbau, kohe ayam, kohe itik dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber bahan organik, dan itu merupakan sumber bahan organik sekunder. Nah, selain itu juga ada, selain sumber bahan organik primer dan sumber bahan organik sekunder, juga ada sumber bahan organik tersier atau yang lainnya, yaitu bisa yang ada campur tangan peran manusia untuk lebih meningkatkan kualitas dari bahan organik tersebut, yaitu bisa dihasilkan berbagai kompos, berbagai kompos dengan memadukan lebih dari satu sumber primer dan yang dipadukan juga lebih dari satu sumber sekunder. Bahkan ditambahkan pengkayaan di sana, pengkayaan haranya di sana, sehingga akan dihasilkan kompos-kompos yang lebih berkualitas. Termasuk juga bisa memanfaatkan kompos yang dihasilkan dalam budidaya cacing, dan budidaya cacing, sisa media budidaya cacing itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber organik berupa vermikompos. Itu juga bisa dimanfaatkan. Dan sekarang pun ada lagi yang memanfaatkan ulat dari lalat yang hitam itu, lalat hitam itu. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, sisa medianya bisa dimanfaatkan untuk kompos sebagai sumber bahan organik. Jadi slide ini menyajikan berbagai sumber yang dapat kita gunakan sebagai sumber bahan organik. Dan apabila kita berikan ke dalam tanah, dia akan menyumbangkan peningkatan dari bahan organik di dalam tanah. Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah hasil penelitian tentang bahan organik hijauan untuk mengetahui komposisi biokimia yang ada di dalam bahan organik. Dan penelitian ini si peneliti meneliti komposisi biokimia dari biomasa hijau, biomasa hijauan. Nah, ini dilakukan oleh penelitinya bernama Waxman tahun 1948, yang dipublikasi, yang salah satunya Bapak peroleh ini dalam publikasi Brady tahun 1990 yang menyajikan hasil penelitian dari Waxman 1948 ini, di mana dari hasil penelitiannya bahwa
biomasa hijauan itu terdiri dari 25% itu adalah biomas keringnya. 25%-nya adalah biomas kering. Sedangkan 75%-nya adalah air. Nah, dari 25% biomas kering dari hijauan ini, kalau diteliti lagi lebih lanjut, dia terdiri dari 60% dari 25% biomas kering ini adalah karbohidrat. Dan 25% dari 25% biomas kering ini adalah lignin. Tersusun dari lignin. Dan 10% dari 25% biomas kering ini adalah protein. Dan 5% dari 25% biomas kering ini adalah yang lainnya seperti lemak, lilin, tanin, dan sebagainya. Dan nilai ini tentunya tidak bulat 5 untuk lemak, lilin, dan tanin, tapi dia berkisar antara 1-8%. Begitu juga untuk yang proteinnya, itu berkisar antara 1-15%, tapi di rata-ratanya adalah 10%. Untuk lignin itu berkisar antara 10-30%, tapi di rata-ratanya sekitar 25-20%. Nah, ternyata di dalam biomas hijauan itu terdiri dari biomas kering 20%, dan di dalam 25% biomas kering tersebut terdiri dari 60%-nya adalah karbohidrat, 25%-nya adalah lignin, 10%-nya adalah protein, dan 5%-nya adalah lemak, lilin, dan tanin. Nah, lebih lanjut lagi diteliti oleh peneliti Waxman ini, untuk 60% karbohidrat ini ternyata tersusun lagi, dirincinya lagi terdiri dari gula dan pati itu sekitar 1-5%, hemiselulosa sekitar 10-30%, sedangkan selulosa 20-50%. Nah, inilah dari hasil komposisi kimia dari bahan organik. Terutama pada penelitian ini bahan organik yang ditelitinya adalah dari biomas hijauan, yang diteliti oleh Waxman tahun 1948 dan bisa dibaca dalam publikasinya Brady tahun 1990. Dan Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini menyajikan lebih rinci lagi dari unsur-unsur apa saja yang menyusun bahan organik tersebut. Unsur-unsur apa saja yang menyusun bahan organik tersebut. Nah, ternyata dari bahan organik tersebut tersusun 44%-nya adalah unsur karbon. Jadi 44%-nya adalah unsur karbon. Dan 40%-nya adalah unsur oksigen. Dan 8%-nya adalah hidrogen. Serta sisanya itu 8%. Dan sisa yang lain-lainnya itu 8%. Kalau kita perhatikan di sini bahwa dari biomas kering bahan organik itu tersusun sebagian besar adalah karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen, di mana karbonnya 44% dan oksigennya adalah 40%. Nah, kenapa karbonnya begitu besar, 44%? Karena biomas kering tadi merupakan senyawa karbon rantai panjang, senyawa karbon rantai panjang. Wajarlah bahwa pengikat utamanya adalah rantai karbon, baik itu berupa alkana, alkena, alkuna, dan sebagainya. Nah, lebih lanjut lagi dari penelitian berkaitan bahan organik ini adalah berkaitan dengan kemudahannya dalam proses dekomposisi. Dalam proses dekomposisi karena tadi kita bicara tentang bahan organik, sumber-sumber bahan organik, dan selanjutnya dari sumber bahan organik ini akan diberikan ke dalam sistem tanah. Nah, yang kita harapkan bahwa yang mudah terdekomposisi sehingga terasa manfaatnya dalam memperbaiki perbaikan sifat fisik tanah, perbaikan sifat kimia tanah, maupun perbaikan terhadap sifat biologi tanah. Nah, ternyata urutan kemudahan dalam proses dekomposisi tersebut itu ada 8 urutan, ada 8 urutan. Urutan yang pertama yang paling mudah terdekomposisi adalah yang terdiri dari gula, pati, dan protein sederhana.
Jadi bahan organik yang tinggi gula, pati, dan protein sederhana itu akan mudah sekali terdekomposisi. Dia peringkat pertama yang tercepat dalam proses dekomposisinya. Baru yang kedua adalah protein kompleks. Protein kompleks. Peringkat ketiga baru hemiselulosa. Dan yang yang berikutnya adalah yang keempat itu selulosa. Nah, sedangkan yang lebih lanjut itu lebih sukar terdekomposisi, yaitu peringkat kelima, yaitu lemak, minyak, lilin itu lebih sukar terdekomposisi dalam tanah. Dan yang lebih sulit lagi yaitu yang keenam adalah lignin. Lignin ini paling sulit terdekomposisi di dalam tanah. Nah, dari slide ini kita tahu bahwa yang kita harapkan adalah pemberian bahan organik yang banyak mengandung gula, pati, protein sederhana, protein kompleks, hemiselulosa, dan selulosa. Karena keempat kelompok ini ada kelompok yang mudah terdekomposisi di dalam sistem tanah. Nah, sedangkan yang kandungan lemak, minyak, lilin, dan ligninnya tinggi itu mengalami lebih sukar untuk terdekomposisi di dalam tanah. Jadi perhatian kita adalah memilih sumber-sumber bahan organik, baik yang sumber primer maupun sumber sekunder atau yang sumber tersier yang sudah ada peran rekayasa manusia untuk memformulasikannya supaya menghasilkan suatu bahan organik yang lebih berkualitas. Maka penekanannya pada bagaimana menghasilkan suatu bahan organik yang tinggi, yang tinggi bahan-bahan yang mudah terdekomposisi, yang sedikit mengandung bahan-bahan yang sukar terdekomposisi. Apa rasa itu, dan ini sebelah kanan ini adalah efek dari penambahan bahan organik, di mana dalam penambahan bahan organik itu akan meningkatkan aktivitas dari organisme yang ada dalam tanah. Selain meningkatkan populasi dari masing-masing organisme dalam tanah, juga akan meningkatkan keragaman dari organisme yang hidup di dalam tanah, karena dia akan berperan dalam merombak bahan organik tadi melalui proses dekomposisi, dan dalam proses dekomposisi tadi dia akan memperbaiki secara langsung dan secara tidak langsung terhadap perbaikan sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Salah satu yang berkaitan sifat kimia tanah dalam proses dekomposisi dan dilanjut humifikasi itu terbebaskan hara-hara yang tersedia buat tanaman. Yang ini yang kita perlukan. Jadi terbebasnya hara-hara yang tersedia buat tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman. Dapat lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini menyajikan gambaran secara mikroskopik dari tanah. Yang sebelah kanan ini adalah tanah yang bertekstur pasir yang tidak ada bahan organiknya, yang tampak bahan organik. Kalau kita perhatikan di situ, partikel-partikel tanah yang satu dengan yang lain terpisah satu sama lain karena tidak ada pengikatnya. Nah, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah gambar secara mikroskopik dari tanah yang ada bahan organiknya, dari tanah yang diberi bahan organik. Ternyata di sana antara partikel-partikel tanah yang satu dengan yang lainnya diikat, disatukan, dilem oleh bahan organik, oleh senyawa-senyawa organik. Sehingga kalau kita perhatikan ini partikel-partikel tanah yang satu dengan lain diikat oleh keberadaan senyawa-senyawa organik dari bahan organik. Sehingga di sini manfaat yang terlihat secara mikroskopik bahwa keberadaan bahan organik dalam tanah mampu membentuk agregat-agregat tanah, membantu tanah dalam proses pembentukan agregat, mulai dari agregat mikro, selanjutnya membentuk agregat meso, selanjutnya membentuk agregat makro, dan selanjutnya membentuk struktur tanah. Nah, itu peran penting dari pemberian bahan organik ke dalam tanah. Itu peran bahan organik di dalam tanah. Jadi dari dua gambar ini, yang satunya gambar tanah tanpa pemberian bahan organik, partikel-partikel tanahnya terpisah satu sama lain, tidak ada perekatnya.
Nah, sedangkan yang sebelah kiri itu tanah yang diberi bahan organik, di mana di sana terbentuk antara partikel satu dan partikel lain diikat oleh senyawa-senyawa organik yang berasal dari bahan organik, sehingga terbentuk mikro agregat. Terbentuk mikro agregat, terbentuk mikro agregat, dan mikro agregat yang satu dengan mikro agregat yang lainnya akan membentuk meso agregat, dan selanjutnya akan membentuk makro agregat, dan lebih lanjut lagi akan membentuk struktur tanah. Jadi di situ peran dari bahan organik di dalam tanah, dia bisa memperbaiki sifat fisik tanah. Salah satunya sebelumnya tadi kita lihat bahwa dia merubah warna tanah mineral, dan yang ini kita lihat lagi bahwa dia bisa berperan memperbaiki tanah dalam hal membantu tanah dalam pembentukan mikroagregat, mesoagregat, makroagregat, dan struktur tanah. Dan inilah salah satu kelihatan peran yang langsung bisa kita amati secara mikroskopik, secara mikroskopik antara tanah yang tanpa bahan organik dengan tanah yang diberi bahan organik. Nah, kita lanjutkan kepada slide berikutnya.